kelihatan foto punya paket. Udah gue videoin ini. Ketik pasang red dragon. No. Kayak gimana sih kan? Dragon, jadi sisiknya itu putih dia. Bosnya merah. Merah. Remnya itu. Ya. Itu kemarin man ada yang nyariin itu apa? Red Samurai. Red Samurai Red nggak ada. Dragon Snow itu nanti dia mau nyetaknya ke blue apa? Cooper Red. Blue rim. Nanti ditabrakinya sama kayak Yellow Cooper. Kalau nggak Yellow Cooper, Yellow Dragon. Gue ucap salam dulu ya. Kan kalau ada buat pada Islam yang terbaik buat saya main ke Bang Dani nih. Ya. Ini apa? Bapak Dani Reboy. Wih, Bapak Dani. Ya. Main apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi dengan saya ya di channel nih Alpi Channel ya. Malam ini saya ingin berbagi cerita tentang perjalanan ikan hias juga nih, berbagi ilmu ya. Kalau suaranya agak nggak kedengaran mohon dimaklumi lah ya, karena kan cuacanya di sini mungkin sinyalnya putus-putus, lagi kurang memadai. Udah ngobrol dan Ayo. Asiknya mau nanya, tuh nanya lah. udah ngobrol biasa aja ini mah tentang pengalaman ikan hias gimana, nggak usah panik. Aduh. Awalnya lah diawali. Udah awalin. Aduh. Ya udah berarti gini aja. Kira-kira nih saya kalau mangkal sama Bang Dani boleh nggak nih? Boleh di pinggir. Saya juga boleh. Cuma kan lapak di pinggirnya ada yang tempatin juga. Oh iya ya. Itu ini tukang kue ya? Tukang buah ya? Es duren, es krim duren. Bukannya itu sebelahnya odong-odong, bukan es durian. Itu yang di kanan odong-odong. Kalau yang di kiri itu es duren, es krim. Berarti nggak ada tempat kalau saya mau mangkal ikan, jualan ikannya. Ada bagian dalam ada. 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 Banyak lahan mah di pasar malam Jayanti Bakung banyak. Asal mau dagang aja. Malam Selasa itu jadwalnya ya? Malam Selasa besok malam. Berapa? Lupa. Itu mah yang mayoritas itu ya paling yang gapi ya, yang Jepang biasa palingnya. Iya paling yang harga-harga receh lah kalau menurut orang receh. 10.000, 15.000 paling mahal. Karena kan kemarin saya juga pernah mangkal gitu kan. Itu saya yang bawa serian yang nemo sama koi itu orang ngelirik doang. Saya lihatnya itu yang buat diadu, malah dia nanyain, "Mang ini bagan bukan?" katanya. Kalau mayoritas anak kecil pasti nanyain bagan. Iya. Sebab emang buat diaduin anak-anak kecil. Iya, emang anak kecil itu mikirnya nyari yang buat diadu-adu doang cupang itu. Padahal kan lebih banyak lagi jenis-jenisnya gitu. Mungkin Bang Eko yang lebih tahu lah soal Wah, cupang hias. Bang Ocit nih suhunya. Apalagi Bang Ocit Iya. gitu. Saya kan belajar dari sini. Saya kan dari awal mulai itu saya dari pertama main burung diajakin sama dia. Nah, sekarang main cupang dia juga yang ngajakin saya. Udah kita main cupang katanya. Ya, saya juga sama. Cuma saya terjun di dunia seller kan, jual beli dan hasilnya pun lumayan. Dan saya di hati ini dengan hobi, ya kan? Nggak yang namanya musim-musiman lah bagi saya itu kan. Iyalah. Nggak ada kata musim-musiman main dunia ikan hias itu. Namanya bukan hobi kalau musim-musiman mah. Kan, Sama. maksudnya kita kalau kita udah hobi kan mahal kan. Iyalah. Ya, Sebaik kalau apapun. udah hobi mau harga segimanapun tanpa tawar lagi. Namanya hobi. Mau di cupang, mau di ikan lele gitu. Namanya hobi nggak ditawar. Sekiranya aja lah.
Saya juga baru bisa jual bes gelan saya mah. Ikan-ikan reject yang gagal mutasi. Kan awalnya juga merintis bang. Iya. Tahu kan ya, nama-namanya usaha kan rezeki mah gak ada yang tahu. Iya lah. Orang yang di luar sana yang udah sukses juga kan dulunya merintis kayak kita, kecil. Ibarat pohon aja lah, pohon nggak bakal langsung besar kan, dari kecil dulu baru ya. Tapi semakin tinggi semakin kencang anginnya. Iya. Gitu. Semakin gede usahanya semakin gede juga godaan. Mungkin yang saya sekarang lagi diomongin itu ya tentang pasaran ikan lah, dan tahu sendiri sekarang usaha ikan itu lagi gimana. Lagi bergelombang. Kalau kata saya sih lagi bergelombang, bukan lagi turun. Kalau turun mah berarti udah paling turun, namanya jatuh. Kalau bergelombang mah variasi. Ada yang jual mahal, ada yang jual murah, mungkin sesuai kualitas. Yang jual murah mungkin udah bosan gitu, ataupun kualitasnya jelek gitu. Adapun yang pengen ngejual murah karena butuh, beda lagi. Adapun yang ngejual murah karena pengen laku, ya beda lagi jalurnya. Itu peternak geblek gitu. Sensor aja yang itu. Ya. Saya mau belum paham kalau di Jepang. Kalau Gapi sih insya Allah lah dikit-dikit masih belajar juga. Sambil ngopi aja ya di sini. Kita cuman ngobrol, tanya-tanya, berbagi ilmu lah, ngopi ya. Ngopi. Rokok juga ini, rokok. Sensor. Apa? Tahu yang nonton di orang dewasa. Emang selama ini Bang Dani itu main dari dunia Gapi itu ada berapa tahun kira-kira ini? Nah, dunia ikan hias lah, bukan Gapi lah. Kurang lebih setahun setengah sih. Oh, setahun setengah itu ya. Iya. Cuma yang biasa-biasa, bukan yang berkelas. Kalau yang berkelas kan modalnya beda lagi. Kalau saya mah pedagang receh, belum bisa punya modal gede, makanya jualnya yang murah-murah dulu. Tapi kan setidaknya udah pernah ngebuat ke kios kan. Alhamdulillah. Udah tau lah ibaratnya pasaran di kiosnya gimana. Dan kembali lagi ke kitanya. Ya kita kalau pengen bisa nyetak yang ikan lebih bagus dari mereka, kita bisa kan. Bisa. Cuman kan kendala kita dari modal lah kan. Modal. Kita lagi merintis dulu kecil-kecilan, insya Allah ada rezeki ya kita juga bisa kayak mereka. Bisa. Asalkan mau sama niat. Iya. Diusahain bisa. Tapi cupang juga ngebreed ya. Cupang ngebreed Oh, dikit-dikit. ngebreed. Dikit-dikit ngebreed Oh, lah. ngebreed dikit-dikit. Udah ada hasilnya? Ada Ada. beberapa ekor ya. Mati. Yang mati banyak, yang hidup sedikit. Yang gede-gede bukan jadi, bukan Oh, iya. jadi warnanya, tapi gede-gede doang. Gede. Lu udah bisa ngebedain tuh mana best girl, mana yang bagus? Bisa. Bisa. Ya kalau dari Jepang warna sih. Kalau dari Jepang warna bisa dikit kayaknya mah. Jadi ada bedanya lah. Ya mungkin Bang Eko sama Bang Wacin yang lebih tahu lah. Cuma kan saya pengen tahu kan pengalaman Bang dari di main dunia Gapi itu apa sih bedanya, susahnya dari Gapi sama Jepang itu, cara ngebreednya, cara ngawinnya, jaring ngebreednya. Kalau Gapi kan simple dia. Koloni pun bisa, satu kolom bisa dia disatuin. Bukannya tanpa dikawinin ya. Sama mesti dikawinin juga karena butuh sperma Gapi juga. Cuma enaknya si Gapi itu bisa nyimpen sperma setiap satu kali kawin. Nah, satu kali kawin itu bisa 5 kali brojol. Karena Gapi itu beda sama Jepang. Kalau Jepang nelor dulu baru netes. Kalau Gapi nelornya di dalam perut. Nah keluar langsung burayap, bukan telur. Kalau Gapi. Oh jadi itu mah perbedaannya kayak semacam apa sih ya yang disebut beranak sama telur itu. Perbedaannya itu ada kan kata bahasa Indonesia itu
yang binatang yang menelur sama yang langsung beranak itu ada kan namanya tuh. Oh, mamalia. Ya, mamalia sama apa? Enggak, serius. Mamalia yang melahirkan. Iya. Tapi yang punya kuping. Iya, yang punya kuping ya kan. Yang bertelur itu cuma unggas. Iya, unggas. Enggak kayak burung, bebek, ayam gitu. Berarti kategorinya gapi kayak gitu ya maksudnya. Iya. Cuma bukan mamalia kalau jenis gapi. Bukan mamalia. Lake bearer kalau di bidang ikan ya lake bearer. Susah mana tuh ngebreed gapi sama cupang? Ya kalau susah sih susah cupang pastinya. Tapi ya alhamdulillah biarpun Iya. susah juga asalkan telaten gitu kan, Iya. nggak ceroboh. Kok bisa mati-mati? Kenapa itu? Ya mungkin karena pakannya banyak. Karena saya Kembali juga- lagi ke Bang Dani. iya, Ya, karena kan? pengetahuannya nggak punya juga kan, Iya. asal ngebreed makanya pada banyak yang mati, hasilnya dikit doang. Tapi alhamdulillah aja gitu, Alhamdulillah aja ya. tetap laku kalau dijual. Beda lah, beda jauh kalau gapi sama cupang. Enakan gapi, cuma kalau mau nyetak yang agak bagusan sama ribet juga gapi juga. Kalau cupang kan satu wadah satu pasang gitu. Cuma mesti diangkat lakinya. Kalau gapi juga sama satu pasang Kenapa ya? satu wadah. Kok orang suka mikirnya apa istimewanya cupang, ya kan kata orang itu. Maka di sisi lain kita pernah ngerasain kan gimana rasanya ngebreed ikan cupang itu dari sekecil jarum sampai enak dipandang. Emang gampang, susah kan? Lumayan susah. Ya iya. Kenapa orang makanya suka nilai apa sih beli ikan cupang kecil-kecil mahal segala gini-gini. Yang padahal kalau dia tahu perjalanan kita cara ngebreednya, wow bener-bener lumayan kan? Iya, karena prosesnya itu Nah. yang bikin mahal. Itu benar. Maksud saya tuh ke situ. Prosesnya juga hasil, apalagi kalau hasil kan udah pasti. Ya. Itu yang dipengenin hasil. Itu yang jadi mahal. Kalau bagi saya sih cupang mahal bagi saya. Karena ya prosesnya itu. Adapun yang ngejual murah ya mungkin itu urusan mereka yang jual murah mah. Iya. Gitu. Saya mah tetap jual mahal. Lagi saya jual BSL aja ya saya mahalin. Gak mau nurunin yang namanya harga pasaran, gak mau. Adapun nawar ya dikasih nawar. Tapi sekiranya lah, jangan seturunnya. Kasihan kan peternak juga kan, butuh biaya beli kutir, beli jentik, beli NRT, Polaret, Artemia kan. Itu kan bukan dapat minta. Iya. Adapun dapat nyari di rawa belum tentu dapat banyak gitu. Mungkin banyak dapat nyolong mungkin. Iya, dari empang orang. Aduh, curhat. Jangan ditiru ya guys ya. Jangan ditiru. Ya itu satu, jangan ditiru. Lebih baik kita minta ya Bang Dani ya. Iya, minta. Lebih baik kita minta. Mau dikasih mau Nah, enggak. kalau enggak kita beli. Kalau enggak ada duit ya kita minta. Jangan ada yang kata-kata nyolong-nyolong ya. Jangan ditiru itu. Enggak baik. Enggak halal, enggak berkah. Oh, berarti selama ini Bang Dani itu, menurut Bang Dani itu main di dunia gapi itu ya walaupun hasilnya kecil tapi alhamdulillah ya gitu ya. Alhamdulillah. Ya, buat ada yang buat makan Ada. Kesisih-sisihin mah sedikit-sedikit mah. Perak 2 perak 3 perak. Ya, sisi lain juga kan Bang Dani juga nggak main gapi juga ya, nyernak yang lain lah, ikan-ikan hias ya, ya cupang, komet, itu kan, moli. Kalau komet sih enggak budidaya, cuma ngadain. Oh, adainnya. Ikan-ikan hias yang lain ngadain. Kalau yang kayak predator belum kayak Belum ya? karena belum punya wadah. Oh, Punya tempat. wadah. Belum punya wadah. Juga modalnya juga kan predator lumayan. Ya tempatnya. Iya, lumayan predator. Terus mesti solo dia, solo tank. Kalau dicampur-campur jelek juga ke hasilnya. Butuh proses juga, mesti diprogres juga kayak cupang, kayak kalau cupang di broming ya, Iya, Bang. di broming.
grooming biar jadi warnanya bagus. Sama predator juga mesti begitu. Ada perniatan juga kan Bang Dani juga pengen punya kios sendiri gitu kan, Insya Allah pengen. punya lapak yang lebih gede lah biar kita memenuhi konsumen gitu kan. Gitu. Namanya orang kan punya perniatan ke depannya itu kita pengen gimana, yang ke depannya kita biar maju, biar usaha kita halal gitu kan. Kita kan semua juga butuh proses ya kan. Iya kan mesti pelan-pelan, nggak bisa langsung kecuali punya modal. Iya. Itu pun belum tentu langsung untung punya modal gede, tahu bangkrut duluan. Kan nggak tahu namanya usaha, punya modal gede tapi nggak punya ilmunya, tahu-tahu bangkrut. Contoh beli cupang mahal jutaan rupiah tapi nggak bisa peliharanya, beli apa nggak bisa ngebreednya, tahu-tahu mati, kan rugi. Bangkrut kan punya modal tadi itu bangkrut. Mending kecil tapi kita Merintis ya. merintis, telaten, pelan-pelan ambil ilmu, terus sering-sering juga silaturahmi ke breeder gitu. Dia mau breeder cupang kayak mau breeder gapi. Ya udah guys ya, sampai di sini aja ya berbagi pengalamannya, ngobrol-ngobrol tentang di dunia ikan hias. Dan jangan lupa ya dukung terus nih channel saya ya di channel YouTube RP Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.